Anda mau dikejar rezeki atau mengejar rezeki? Mengejar rezeki atau dikejar rezeki? Yes, itu dia. Jadi ilmu kita pada malam hari ini adalah bagaimana caranya supaya kita yang dikejar sama rezeki. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jududihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyunal karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam yang mulia ini, di hari Jumat yang mulia ini, Allah mempertemukan kita dalam tempat yang penuh dengan barokah ini. Salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang insya Allah istiqomah hingga yaumil akhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus dari Yayasan Baitul Mukminin yang telah mengizinkan saya untuk berada di sini untuk sharingkan sebuah ilmu yang berjudul magnet rezeki. Sebelumnya saya pengen tahu dulu di sini ya, siapa di sini yang sudah tahu tentang ilmu magnet rezeki? Oke, yang belum, berarti banyak yang belum tahu ya? Banyak yang belum tahu. Oke, ya. Tapi sebelum saya lanjutkan gitu ya, perkenalkan, nama saya Fikri Hamdi. Saya adalah seorang trainer, motivator yang berasal dari ilmu rahasia magnet rezeki. Jadi saya bukan seorang ustadz, jadi panggil saya sebagai Mas Fikri aja. Atau saya juga sebagai dokter juga, jadi boleh panggil Dokter Fikri ya. Jadi nggak usah panggil saya ustadz ya. Saya bukan ustadz soalnya ya. Cuma karena memang saya mempelajari ilmu ini, jadi saya bisa sharing ilmu ini kepada Anda semua. Ilmu magnet rezeki, apa ilmu magnet rezeki? Sederhana jamaah sekalian. Ilmu magnet rezeki ya seperti namanya, menjadi magnet bagi rezeki. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ada orang yang rezekinya dikejar. Ada rezeki di sana, dikejar. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Ada lagi rezeki di sana, dikejar lagi. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Tapi ternyata ada loh orang yang duduk diam saja, rezekinya datang sendiri. Nah, sekarang saya tanya kepada jamaah sekalian, Anda mau dikejar rezeki atau mengejar rezeki? Mengejar rezeki atau dikejar rezeki? Itu dia. Jadi ilmu kita pada malam hari ini adalah bagaimana caranya supaya kita yang dikejar sama rezeki. Tapi sebelum saya lanjut, mohon izin, boleh enggak tolong panitia atau pengurus masjid echo-nya dimatiin, bisa enggak? Supaya tidak bergema, supaya suaranya lebih jelas gitu ya, mohon maaf. Supaya enggak terlalu bergema gitu ya. Oke. Jadi ilmu magnet rezeki pertama kali ada di Indonesia sejak tahun 2015. Ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Magnet Rezeki. Ini bukunya yang atas nih. Buku Magnet Rezeki ditulis oleh 3 orang. Yang pertama Paipo Santosa ya. Paipo Santosa adalah seorang trainer motivator internasional. Kemudian yang di sebelah sini adalah Pak Ahmad Ghazali. Pak Ahmad Ghazali ini adalah seorang pakar ekonomi syariah. Nah, kemudian yang di sebelah sini ini namanya Pak Nas. Lengkapnya Nasrullah, tapi akrab dipanggil Pak Nas atau Ustadz Nas. Nah, sebenarnya awal magnet rezeki itu ilmunya dari Pak Nas, tapi ditulis ilmunya dalam sebuah buku ditulis oleh 3 orang. Nah, kemudian ilmunya disempurnakan dalam buku yang kedua, Rahasia Magnet Rezeki. Jadi sudah ada
judul rahasianya. Kalau awalnya magnet rezeki saja, kemudian ditambahkan rahasia magnet rezeki yang di buku kedua. Kenapa rahasia? Karena banyak orang yang nggak tahu tentang, oh ternyata ada cara supaya rezekinya itu yang datang kepada kita. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ada nggak yang mau duduk diam rezeki datang? Yang mau katakan saya. Yang mau rezeki duduk diam rezeki datang katakan saya. Oke, insya Allah yang bilang saya gitu ya, semangat, insya Allah duduk diam aja rezeki bisa datang. Tapi mungkin Anda bilang begini, oh Mas Fikri, berarti magnet rezeki ngajarin kita jadi pemalas dong. Oh enggak. Dalam duduk diamnya kita ada sesuatu yang kita lakukan, ya. Nah, tapi sebelum saya lanjut, mohon izin saya tanya dulu, waktu saya berapa lama ya? Sampai jam 12, Masya Allah. Saya biasanya kajiannya itu antara 1,5 jam sampai 2 jam. 1,5 jam ya? 2 jam. Waduh. Berarti sampai jam 10 ya? Sampai jam 10 ya? Oke, siap. Jadi, buku ini telah mengubah kehidupan ribuan orang. Yuk kita saksikan sama-sama kisahnya. Pertama, dari Pak Ahmad dari Jakarta. Ajaib, setelah menjalankan materi magnet rezeki, hutang perusahaan 5,5 miliar langsung lunas. 5,5 miliar langsung lunas. Ada di sini punya hutang? Ada yang punya hutang? Sampai 5,5 miliar? Belum? Ah, insya Allah lunas. Wah, 5,5 miliar aja lunas, masa 100 juta enggak? Bismillah ya, insya Allah bisa. Jalankan materi magnet rezeki, hutang bisa lunas. Kemudian Bu Siti dari Balikpapan, setelah saya jalankan salah satu jurusnya 7 hari ba'da lebaran, suami saya dapat proyek senilai 1,5 miliar. Masya Allah, baru 1 jurus. Di magnet rezeki ada 101 jurus atau 101 bab. Baru pelajarin 1 jurus saja, 1 bab, udah dapat proyek senilai 1,5 miliar. Hari ini, malam ini yang saya bagikan 2 jurus. Ya, insya Allah ilmunya sangat luar biasa ya, yang kemudian akan membuat Anda bisa menjadi magnet bagi rezeki. Kemudian Mbak Eri di Surabaya, luar biasa, setelah mengenal magnet rezeki hidup jadi enteng dan tiba-tiba saja saya dilamar. Yang ibu, yang mbak-mbak di belakang ada yang mau dilamar? Ya, bukan lagi magnet rezeki, magnet jodoh. Kemudian Bu Ani di Pindrang, setelah mengikuti seminar magnet rezeki, saya mencoba jalankan salah satu jurusnya. 3 hari kemudian saya dapat hadiah umroh gratis, dan setelahnya saya seperti dibanjiri rezeki. Masya Allah, umroh gratis di magnet rezeki udah tak terhitung jumlahnya, ribuan. Yang ngebayarin siapa? Ya bukan Pak Nas, tapi Allah yang ngebayarin. Ya, insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini Anda bisa dapat hadiah umroh gratis. Kemudian terakhir Bu Atik di Depok, sudah 8 kali saya ikut training magnet rezeki dan tidak pernah bosan. Hidup saya penuh keajaiban setelah mengikutinya, omset ratusan juta dan bisa keliling dunia. Masya Allah. Inilah 5 orang dari ribuan orang yang telah mendapatkan dampak perubahan keajaiban rezeki dari ilmu magnet rezeki. Kalau mereka saja bisa, maka Anda pun juga pasti bisa, asal tahu rahasianya. Nah, sekarang kita akan masuk di sini. Dari mana datangnya rezeki? Dari mana? Dari Allah. Sepakat ya? Sepakat lah, nggak ada yang nggak sepakat. Tapi pertanyaannya gini, saya kerja, saya dapat. Saya nggak kerja, saya nggak dapat. Setuju nggak? Setuju? Saya kerja, saya dapat rezeki. Saya nggak kerja, saya nggak dapat rezeki. Setuju? Enggak. Yang setuju siapa? Yang setuju angkat tangan boleh? Setuju, setuju. Yang setuju, yang setuju. Dikit ya, nggak banyak. Yang nggak setuju, yang nggak setuju. Oh dikit juga. Terus yang nggak angkat tangan Anda apa? Mikir. Bingung. Jadi gini, kalau misalkan saya kerja saya dapat rezeki, saya nggak kerja saya nggak dapat rezeki. Kalau Anda setuju, berarti sumber rezeki kita bukan dari Allah, tapi dari kerjaan. Betul? Dari gaji, betul ya? Nah sekarang saya tanya, sepakat nggak? Saya kerja, saya dapat. Saya nggak kerja, saya nggak dapat. Sepakat? Tidak? Tidak sepakat? Berarti besok berhenti semua kerja. Loh, iya dong. Konsekuensinya begitulah.
Pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan. Jadi gini, rezeki kita tahu datangnya dari Allah. Jadi ada dua nih. Ada dua ilmu dalam mencari rezeki. Ilmu Allah, ilmu manusia. Nah, kalau ilmu manusia, saya kerja, saya dapat. Saya nggak kerja, saya nggak dapat. Itu ilmu manusia. Tapi kalau pakai ilmu kayak gitu, kasihan pengangguran, nggak hidup dia. Iya kan? Sekali dipecat, besok mati. Iya kan? Tapi ilmu rezeki nggak kayak gitu. Ilmu rezeki itu datangnya dari Allah. Datangnya ajaib. Ajaib itu berarti tiba-tiba, tring, langsung datang. Tiba-tiba tuh gimana? Nggak peduli tanggal. Jadi nggak tiap tanggal 10, nggak tiap tanggal 5. Itu mah nggak ajaib. Nah, jadi ini ilmu Allah. Nah, karena ilmunya Allah, jadi makanya kenapa tadi ngelihat slide di awal gitu ya, menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Dan tema kita hari ini adalah pancing rezeki. Gimana caranya? Kalau kita mancing, siapa yang ngedeketin kita? Kita deketin ikan atau ikan ngedeketin kita? Halo? Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Halo? Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Halo, hai, halo, hai, hai, halo, hai. Oke. Kalau kita mancing, yang ngedeket siapa? Kita deketin ikan atau ikan ngedeketin kita? Yes. Kita nggak pernah kita mancing, kita yang nyebur. Iya kan? Nggak ada. Kita cuma pancing doang nih. Ikan yang datang. Nah sekarang kita nggak bisa begitu sama rezeki. Coba gimana caranya supaya kita pasang umpan rezeki yang datang? Bisa nggak? Bisa nggak? Nah kalau tahu caranya, pelihara tuyul gitu. Kalau kita tahu caranya, rezeki bakalan datang sama kita. Sama seperti ikan yang ngedeketin umpan. Kita cuma pasang umpan, rezeki datang. Makanya tema kita hari ini adalah mancing rezeki. Nah ini ilmunya. Dalam surat At-Tolak ayat 2-3 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari semua persoalannya. Dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah coba jamaah sekalian, coba Anda lihat ayat ini. Disuruh ngapain supaya dapatkan rezeki? Disuruh ngapain? Bukan kerja? Bukan kerja? Bukan ya? Bukan ya, tapi bertakwa ya. Sepakat gak? Setuju gak dengan ayat ini? Setuju semua? Besok berhenti kerja. Oh iya dong. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Karena gini jamaah sekalian, Allah yang datangkan persoalan, Allah pula satu-satunya pemberi solusi. Datangnya ajaib. Gini, misalkan Anda dikasih teka-teki sama ibu Anda. Ibu Anda yang tahu teka-tekinya, ibu Anda yang tahu jawabannya, tapi Anda minta jawaban ke bapak. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Begitu pula dengan rezeki. Allah yang turunkan rezekinya, Allah yang punya ketetapannya, Allah yang punya peraturannya. Kenapa kita pakai cara manusia untuk dapatkan rezeki? Contoh ketika kita pakai cara manusia adalah ketika kita kepepet. Ketika kita kepepet, nggak punya uang, yang kita cari apa? Pinjaman online, pinjol, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orang yang terjerat dengan pinjaman online nggak beres hidupnya. Nggak akan pernah beres hidupnya. Ya karena yang dicari bukan Allah tapi manusia. Ini yang nggak tepat. Padahal ketika Allah turunkan persoalan, Allah pula satu-satunya pemberi solusi, bukan pinjol. Sampai sini paham ya? Jadi caranya bukan kerja untuk dapatkan rezeki. Caranya apa? Takwa. Karena gini jamaah sekalian, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menegaskan secara langsung bahwa ada hubungan antara kerja sama rezeki. Nggak ada. Antara kerja sama rezeki secara langsung tidak ada. Adanya yang seperti ini. Oke, ini ayat yang pertama. Pelan-pelan ya, jangan keluar dulu ya. Nanti nggak tuntas kalau misalkan belum selesai tiba-tiba pulang. Oke, ini janji Allah yang pertama ya. Ini janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua, orang-orang soleh adalah pewaris bumi. Kita nih ahli waris. Anda itu ahli waris. Atau gini deh, jangan bumi dulu deh. Misalkan semua yang hadir di kajian ini saya wariskan masing-masing satu.
satu tanah, satu bidang tanah masing-masing satu, 10 meter kali 10 meter masing-masing nih saya wariskan. Pertanyaannya, bulan depan nyicil nggak ke saya? Nyicil nggak? Enggak kan? Nggak bayar kan? Kenapa? Karena warisan. Sama, Allah pengen bilang ini bumi diwarisin buat kita. Maka kalau misalkan orang soleh adalah pewaris bumi, nih saya tunjukin dulu deh ayatnya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad katabna fidz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas sholihun. Dan telah kutetapkan dalam kitab Zabur setelah kusempurnakan dalam Lauh Mahfuz bahwa bumi nih annal arda, bumi ini yarisuha akan kuwariskan kepada orang-orang soleh. Jadi bumi ya beserta semua isinya, tanahnya, kebunnya, rumahnya, dan segala macam diwariskan kepada kita. Jadi orang soleh hidupnya nggak mungkin ngontrak. Orang soleh nggak mungkin bayar uang sewa tiap bulan. Orang soleh nggak mungkin diusir dari kontrakannya, nggak mungkin. Karena Allah janji orang soleh jadi ahli waris. Nggak perlu kita bayar segala-galanya di atas muka bumi. Uang kita yang punya kok. Nah sekarang pertanyaannya, pulau ini siapa yang punya? Yang kuasain siapa? Indonesia yang kuasain siapa? Dunia yang kuasain siapa? Sekarang bukan Allah yang punya, tapi ketika otoritas kekuasaan siapa yang pegang sekarang? Bukan kita, bukan orang muslim, padahal kita yang punya. Nah ini yang jadi tidak tepat gitu. Jadi ketika kita belum mendapatkan tanah yang kita inginkan, rumah yang kita inginkan, mobil yang kita inginkan, ya, maka yang salah bukan Allah. Yang salah kenapa kita yang belum soleh. Nah, tapi mungkin detik ini Anda berpikir, oh berarti magnet rezeki motifnya dunia banget. Nah sekarang pertanyaannya, dunia itu apa? Kan sering gitu ya ketika kita dapat ceramah masjid, tinggalkan dunia. Setuju nggak? Setuju? Tinggalkan dunia, setuju? Halo? Hai. Ustadz bilang tinggalkan dunia, setuju nggak? Enggak. Berarti nggak setuju sama Ustadz dong. Tinggalkan dunia, betul nggak tuh? Betul? Halo? Ini lagi mikir atau memang gak mau ngomong aja nih? Hah? Nah itu dia, tinggalkan dunia. Dunia yang mana? Iya kan? Apa yang mau ditinggal? Sedangkan ketika kita masuk di tempat pekerjaan, kejar omset, kejar target, akhirnya kita bingung. Yang mana dikerjain, yang mana ditinggalkan. Akhirnya blank, konslet pikiran kita. Jadi ketika di masjid disuruh tinggalkan dunia, masuk ke kerja disuruh kejar dunia. Yang mana yang benar? Sebenarnya dua-dua benar. Kalau definisi dunianya tepat, definisi terhadap dunia. Nah sekarang pertanyaannya, dunia itu apa? Coba kita sharing ya. Ada yang mau jawab nggak? Dunia itu apa? Jawab aja nggak apa-apa. Apa itu dunia? Bumi. Dunia adalah bumi. Oke. Kan Ustadz bilang tinggalkan dunia, berarti kita mesti meninggalkan bumi. Oh berarti bukan, berarti dunia bukan bumi. Oke, apa lagi? Apa itu dunia? Tempat tinggal. Berarti rumah Pak ya? Berarti rumah Pak ya? Oh berarti jual rumah kita. Apa lagi? Segala-galanya. Berarti ini baju segala-galanya, rumah segala-galanya. Bingung kan, jadi yang mana mau ditinggal ya? Ada lagi yang bilang dunia itu yang nampak, yang kelihatan di mata. Oke, baju kelihatan? Kelihatan. Mobil kelihatan? Kelihatan. Rumah kelihatan? Kelihatan. Tinggalkan itu semua. Nggak usah pakai baju kita. Tapi kan nggak begitu. Oh berarti bukan, dunia itu bukan yang kelihatan. Ada lagi yang bilang dunia itu yang bikin kita senang-senang. Oke, pasangan Anda bikin senang nggak? Pasangan Anda bikin seneng nggak? Seneng? Anak bikin seneng? Tinggalkan. Oh berarti bukan yang bikin seneng-seneng. Jadi bingung kita, yang mana ya? Dunia itu yang mana? Sama seperti misalkan begini, Anda ajak anak Anda pergi ke Bali Zoo, kebun binatang.
Anda ajak kebalik kebun sana ya. Anda ajak anak Anda ke kebun binatang, terus anak Anda masih ya usia 1 tahun 2 tahun lah. Terus Anda bilang sama anak Anda, "Nak, nanti kalau misalkan ada kandang macan jangan deket-deket, karena nanti kamu diterkam sama macan." "Oke mah, tapi kalau kelinci nggak apa-apa, kamu elus, kamu pegang pun nggak apa-apa kalau kelinci." Terus anak Anda nanya, "Mah, ciri-cirinya kelinci apa?" "Ciri-cirinya kelinci, matanya 2, telinganya 2, kakinya 4, ada ekornya." "Oke mah." Datang ke kebun binatang. Pas di kebun binatang ngelihat kandang macan. Oh, matanya 2, telinganya 2, kaki 4, ada ekornya. Wah, kelinci. Diterkam nggak? Diterkam. Kenapa? Karena definisi terhadap macan dan kelinci nggak jelas. Jadi nggak jelas yang mana yang mesti ditinggalkan, yang mana mesti dikejar. Begitu juga dengan dunia. Ada begitu banyak hadis, dalil tentang dunia itu terkutuk, dunia itu hina. Ada sebuah hadis, ad-dunya sijilul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin dan surganya bagi orang-orang kafir. Dunia tuh. Ya. Kemudian ada lagi, suatu ketika diriwayatkan Rasulullah jalan, terus ada bangkai keledai. Ada bangkai nih. Ada sahabat lewat. "Hei, sini dulu sahabat. Mau nggak ini beli bangkai keledai?" "Beli." Sahabat bilang, "Ya Rasul, jangankan disuruh beli, gratis pun saya nggak mau. Bangkai," gitu kan. Terus Rasulullah bilang, "Dan inilah dunia, tapi kalian memperebutkannya." Jadi dunia itu bangkai keledai. Nah, sekarang pertanyaannya, betul dunia hina, betul dunia terkutuk, tapi yang mana itu dunia? Kita mesti jelas. Oke, ada satu hadis yang menyatakan apa itu dunia. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu terkutuk. Mal'unun ma fiha, dan terkutuklah semua yang ada di dalamnya. Jadi dunia terkutuk nih, dan terkutuk semua yang ada di dalamnya. Tapi jangan dititik. Itu masih koma. Jangan stop di situ. Ada lanjutannya. Illa, kecuali maka nalillahi minha, kecuali apa yang ditujukan untuk Allah. Jadi semua terkutuk kecuali apa yang ditujukan sama Allah. Contoh, ini jamaah sekalian, dunia bukan? Tergantung. Kalau saya minumnya berdiri pakai tangan kiri, nggak pakai baca bismillah, jadinya dunia bukan? Dunia. Tapi kalau misalkan saya duduk, terus pakai tangan kanan, terus mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lagi dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Akhirat. Kenapa? Karena saya tujukan untuk Allah dengan cara yang syariat. Sampai sini paham ya? Laptop saya dunia atau akhirat? Tergantung dipakai buat apa. Kalau dipakai buat maksiat, buka situs-situs nggak jelas, jadinya dunia. Tapi kalau saya pakai buat syiar Islam, jadinya jadi laptop akhirat. Begitu juga dengan mobil. Mobil dunia bukan? Tergantung kita pakai mobil itu buat apa. Kalau pakai mobilnya buat maksiat, jadinya mobil dunia, tinggalin. Tapi kalau mobilnya dipakai buat ke masjid, buat syiar Islam, buat kebaikan, mencari nafkah dan segala macam, maka jadinya mobil akhirat. Masjid dunia bukan? Tergantung juga. Mungkin Anda bilang, "Oh, masjid ya pasti akhirat dong." Jangan salah. Dulu di zaman Nabi ada masjid yang Rasulullah pernah memerintahkan untuk bakar tuh masjid. Bakar, robohkan tuh masjid. Nama masjidnya Masjid Diror. Karena dibuat untuk mengadu domba umat muslim. Dibikin oleh orang kafir Quraisy pada saat itu. Disuruh bakar. Karena itu bukan masjid akhirat, masjid dunia. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang saya tanya, boleh nggak kita punya penghasilan 5 miliar per bulan? Boleh? Tergantung. Tergantung dipakai buat apa. Kalau dipakainya buat maksiat ya kagak boleh. Tapi kalau dipakainya untuk bikin masjid, bikin panti asuhan, yayasan Islam, sekolah Islam dan segala macam, maka boleh nggak? Boleh. Maka ini definisi dunia. Jadi kita paham ketika ada ustadz, jamaah sekalian,
maka tinggalkanlah dunia. Kita sebagai makmumnya, siap Ustaz, saya tahu yang mana yang mesti saya tinggalkan. Ketika di tempat kerja, kejar omset, kejar target. Dalam hati, siap bos, saya tahu yang mana yang mesti dikejar. Jadi jelas ya, yang dikejar adalah apa yang ditujukan untuk Allah, ditinggalkan adalah apa yang tidak ditujukan untuk Allah. Sampai sini jelas. So, ketika kita berbicara tentang magnet rezeki, kita bicara tentang dapatkan tanah, dapatkan rumah, dapatkan mobil. Jadi jelas, oh kita harus dapatkan dengan cara yang benar. Sampai sini paham ya? So, At-Tolak ayat 2-3, Al-Anbiya ayat 105. Untuk mendapatkan rezeki berlimpah, caranya ngapain? Takwa dan soleh. Bukan kerja. Bukan kerja ya. Bukan, berhenti ke semua kerja besok. Siap? Sabar, pelan-pelan. Ada yang nanya, berapa sih takaran rezeki kita? Ada nggak yang tahu takaran rezeki Anda berapa? Ada lagi yang bilang begini, Mas Fikri, nggak usah terlalu ngoyo kalau kerja. Rezeki kita udah ditakar. Betul nggak? Betul rezeki manusia udah ditakar? Betul? Emang tahu rezekinya berapa? Tahu? Nggak tahu? Loh, kenapa betul-betul aja? Contoh nih, ini udah ditakar belum nih? Udah, sepakat udah ditakar? Ada angkanya nggak? 600 mililiter. Jelas ada angkanya. Nah sekarang, rezeki Anda angkanya berapa kalau udah ditakar? Ada yang tahu? Oh, saya tahu rezeki saya takarannya berapa. Ya. Saya dapat di surat An-Nur ayat 55. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallaha alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihaati la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladziina min qablihim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, Allah berikan kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan di muka bumi. Fil ard, bukan fil akhirah, bukan fil akhirah, tapi fil ard, di bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana aku, kata Allah, telah memberikan itu kepada orang sebelum kamu. Nah sekarang pertanyaannya, siapa orang sebelum kita yang kaya? Korun. Ya, jangan nabi ya. Kita levelnya bukan nabi nih. Nabi Sulaiman kita nggak bisa dibandingin. Kita pakai yang manusia biasa. Korun salah satunya. Nah sekarang pertanyaannya gini. Terkait dengan rezeki ada dua endingnya. Akhir kisahnya. Ada yang happy ending, akhir yang bahagia, dan sad ending, akhir yang menyedihkan. Korun happy ending atau sad ending? Sad ending. Fir'aun happy ending atau sad ending? Nah sekarang mau yang mana? Mau kayak Korun? Enggak ya. Mau kayak Fir'aun? Enggak ya. Jadi ilmunya berbeda. Untuk orang-orang begitu ilmunya berbeda. Kita lihat yang happy ending. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Bagaimana kekayaan Umar bin Khattab? 233 miliar per bulan penghasilannya. Ada yang segitu di sini? Atau jangan 233 dulu deh. 5 miliar aja dulu sebulan. Ada? Nggak usah 5 miliar dulu deh. 1 miliar aja dulu sebulan. Ada? Nggak ada ya. Jadi Allah bilang, mau kaya? Mau kaya? Mau kaya? Kok kayaknya nggak semangat mau kaya nih? Mau kaya? Allah bilang, kamastakhlafal ladzina min qablihim. Aku kasih kamu kekayaan, sama seperti aku telah memberikan itu kepada orang sebelum kamu. Sama seperti aku, kata Allah, telah memberikan itu kepada Umar, 233 miliar per bulan. Sama seperti, artinya serupa, akhirnya sama. Jadi takaran rezeki kita memang tak terbatas, tapi boleh nggak kita pakai angka? Boleh dong. Berapa? 233 miliar per bulan. Itu takaran rezeki Anda. Berarti Anda kaya nggak? Anda kaya nggak? Kaya. Nggak ada orang miskin di sini. Ada orang miskin? Ada orang miskin di sini? Nggak ada. Semua kaya. Berapa? 233 miliar per bulan. Itu hartanya Anda. Sepakat nggak? Sepakat? Halo? Hai? Sepakat? Mana uangnya? Hah? Kita tuh Bapak Ibu ya, kita tuh seperti orang kaya yang punya tabungan di bank 100 miliar. Kita nih
Seolah seperti kita punya tabungan 100 miliar di salah satu bank, cuma persoalannya kartu ATM-nya kita hilang, buku tabungan hilang, dan kita nggak inget, nama banknya bank apa ya? Bisa ditarik nggak? Bisa ditarik? Nggak bisa, karena kita nggak tahu nama banknya apa. Mandiri, bukan. BNI, bukan. Akhirnya kita nggak bisa tarik tuh 100 miliar. Nah, kondisi kita sama kayak gitu. Kita orang kaya yang tidak memegang harta kekayaannya, karena kitanya tidak beriman, kitanya tidak takwa, kitanya tidak soleh. Nih syaratnya dalam ilmu Allah, nggak ada kaitannya dengan kerja, nggak ada hubungannya. Sepakat nggak? Di 3 ayat ini bukan kerja, tapi beriman, bertakwa, soleh. Jadi maksudnya adalah, ngapain Anda kerja tapi kalau tidak bertakwa? Ngapain Anda kerja tapi tidak beriman? Ngapain Anda kerja tapi tidak soleh? Ngapain Anda kerja kalau nyakitin hati orang lain? Ngapain kerja tapi korupsi? Dan segala macam. Ya, maka bukan itu namanya cari kerja, bukan itu namanya cari rezeki, tapi menjauhkan diri kita daripada rezeki. Sampai di sini sepakat ya? Sepakat? Oke, sekarang saya lanjutkan di sini. Ada nggak keajaiban? Ada nggak keajaiban? Atau gini, saya tanya kepada Anda, ada nggak yang pernah dapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Ada? Ada ya? Yang walaupun mungkin kecil gitu, nggak banyak, katakanlah 100.000 gitu kan. Ada yang belum pernah mengalaminya? Angkat tangan. Udah semua ya? Udah semua ya? Berarti bukan kebetulan. Seringkali kita ketika kita mikir gitu ya, tiba-tiba rezeki datang, walaupun cuma 5.000, 10.000, 15.000, kita bilangnya kebetulan. Padahal bukan kebetulan, itu keajaiban. Tiba-tiba rezekinya datang. Nah, sekarang saya mau tanya, bisa nggak diulang? Bisa diulang nggak? Kan dapat nih tadi tuh, ya kan, bisa diulang nggak? Kalau tahu caranya bisa diulang. Ulangin aja. Setelah terjadi, ulangin lagi. Terjadi lagi, ulangin lagi. Terjadi lagi, ulangin lagi. Sampai hidup Anda, pola hidupnya adalah pola mengulang keajaiban. Ya, keajaiban rezeki. Ada orang jemaah sekalian, hutangnya 4 miliar. Hutang 4 miliar, gaji 4 juta sebulan. Hutang 4 miliar, berarti 4.000 juta ya. 4.000 juta. Gajinya 4 juta, berapa bulan baru lunas? Berapa bulan? 4 juta, 4.000 juta dibagi 4 juta berapa? 1.000 bulan baru lunas. Lailatul Qadar. Jadi 83 tahun baru lunas. Kalau mau pakai logika, tapi dia nggak pakai logika, dia pakai ilmu keajaiban. Ketika dia pakai ilmu keajaiban yang harusnya 1.000 bulan atau 83 tahun, 2 tahun selesai. Dan orangnya beneran ada nih, 2 tahun selesai. Nah sekarang coba, mungkin ada di antara Anda yang punya persoalan yang kayaknya kalau mau pakai logika nggak selesai nih persoalan. Atau ada yang mungkin gajinya cuma 2 juta, 3 juta, 5 juta, tapi kebayang pengen punya rumah, pengen beli rumah seharga 700 juta. Tapi nggak bisa. Kalau mau pakai logika dihitung-hitung nggak akan bisa beli tuh rumah gitu. Gajinya cuma 3 juta, 5 juta. Maka jangan pakai logika, pakai ilmu keajaiban. Rezeki itu nggak bisa dilogikakan, nggak bisa. Karena rezeki datangnya dari Allah. Semua yang datang dari Allah tidak bisa dilogikakan. Sama seperti jantung. Logika dari mana ada listriknya di dalam jantung kita? Itu ada listriknya. Makanya kenapa berdenyut? Makanya kenapa duk 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 duk. Kenapa bisa hidup tuh? Karena ada listriknya. Pertanyaannya, colokannya di mana? Mana colokannya? Kagak ada. Lah tapi kenapa ada listrik? Nggak bisa dilogikakan kan? Saya aja dokter nggak bisa melogikakan. Gimana caranya bisa ada listrik? Ya, mungkin ada sel-sel di dalam dan segala macam yang bekerja secara kimia dan segala macam. Tapi nggak bisa dilogikakan. Sampai di titik paling kecilnya. So, rezeki juga sama. Rezeki itu nggak usah dilogikakan. Rezeki itu ajaib. Ya, jadi Anda harus percaya ada keajaiban dan Anda bisa mendapatkan keajaiban itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk apa kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran? Buat apa? Kan banyak tuh kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran. Contoh, kisah Nabi Musa bisa ngebelah laut pakai tongkat. Buat apa? Pelajaran. Oke, setelah belajar ngapain?
Apa? Diteladan, perbaikan. Hah? Iman, setelah beriman ngapain lagi? Apa? Diteladani, setelah meneladani apa? Dipraktekin. Yakin? Kalau gitu nanti pagi besok kita ke Pandawa sama-sama yuk. Kita praktek yuk, ngebelah laut pakai tongkat. Bisa? Berarti bukan untuk dipraktekin dong. Diapain? Diyakini, setelah yakin. Apa? Mengimani. Yakin sama iman sama, Pak. Tapi setelah yakin, setelah iman apa lagi? Percaya adanya Allah. Percaya. Setelah percaya, iya kita percaya sama Allah. Setelah percaya, takwa. Setelah bertakwa ngapain lagi? Hah? Mengenal. Setelah kenal, oke. Pertanyaannya, ayat itu dibaca buat apa? Diamalkan? Sama dong dipraktekin. Nah, jadi bingung kan? Jadi bingung kan, Nabi Musa diceritain dalam Al-Quran, buat apa diceritain buat kita? Uang nabinya udah nggak ada. Akhirnya cuma kita menyanyikan saja, tidak kita praktekin. Ibu-ibu ada yang punya buku resep masakan di rumah? Buku resep masakan ada ya? Diapain tuh buku? Dipraktekin? Enggak. Dinyanyiin. Ya, dinyanyiin ya. Contoh nih, aduh lapar nih, ambil buku resep masakan pas dibuka nyanyi. Bahan-bahan, 1 sendok makan bawang merah, dibalik lagi 1 siung bawang putih, garam secukupnya, ambil penggorengan, masukkan minyak goreng, tutup bukunya, ambil handphone, GoFood. Iya. Gitu kan, Bu? Iya. Ya, digituin kan buku? Bukan? Bukan dinyanyiin. Dipraktekin. Lalu kalau buku resep masakan saja dipraktekkan, lalu kenapa Al-Quran selama ini cuma kita nyanyikan saja, tidak kita praktekin? Kita baca ayatnya berkali-kali, kita nyanyiin berkali-kali, tapi tidak dipraktekkan. Contoh sederhana, dalam sholat, di Al-Fatihah kita baca berapa kali satu hari? 17 kali, 17 rakaat minimal. 17 kali kita baca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah, ihdinas sirotol mustaqim. Kalau dinyanyiin itu enak banget. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukin aku jalan yang lurus, bukan jalan orang yang tersesat. Ya kan? Kita 17 kali minta petunjuk, ya Allah bikin aku tahu jalan yang lurus, tapi setelah sholat masih galau, besok bayar cicilan pakai apa? Iya kan? Besok masih galau, anak bayar sekolah mau pakai apa? Padahal kita minta 17 kali. Artinya kita cuma nyanyiin doang gitu, tidak dipraktekkan. Sama seperti ini. Kisah Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria saat itu, suatu ketika dia dititipkan seorang gadis bernama Maryam. Siapa itu Maryam? Ibunya Nabi Isa. Saat itu Maryam gitu ya, belum ada Nabi Isanya. Kemudian Nabi Zakaria bilang begini, ya Maryam, aku buatkan kamu sebuah kamar, atau bahasa Arabnya mihrab. Aku buatkan kamu sebuah mihrab, habiskan waktu pagi sampai petang dengan berpuasa di mihrab itu, dan habiskan waktu beribadah di malam harinya di dalam mihrab itu. Kamu gak usah ke pasar, kamu gak usah masak, aku yang tugasnya ngasih makan buat kamu. Kisahnya, setiap Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Maryam mau kasih makanan, tiba-tiba Nabi Zakaria ngelihat di samping Maryam udah ada makanan. Loh, kan ajaib, ya kan? Nabi Zakaria belum ngasih nih, tapi udah ada makanan di sampingnya. Lah kan ajaib, siapa yang ngasih? Akhirnya kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 37, yang selama ini kita cuma nyanyiin doang, tidak kita praktekin. Kalau dinyanyiin enak banget. Coba saya nyanyiin ya. Dimulai dari sini. Saya coba nyanyikan.
Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah. Enak banget dinyanyiin. Kita lihat artinya. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu ditemukan makanan di sisinya. Tuh, ditemukan makanan di sisinya. Padahal Maryam gak ke pasar, enggak masak, enggak pesan GoFood. Itu nggak ada di situ ya. Saya aja nambahin. Kemudian dengan Zakaria heran dan bertanya, ya Maryam, dari mana tuh makanan? Kemudian dengan santai Maryam menjawab, ya dari Allah lah, dari mana lagi? Huwa min indillah. Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa perhitungan, tidak dihitung-hitung, tidak pakai logika. Kalau Allah pengen kasih rezeki, nggak dihitung-hitung. Ajaib, nggak pakai logika. Tuh, bagaimana? Ini kisahnya. Cuma selama ini cuma kita nyanyiin doang, tidak dipraktekin. Bisa dipraktekin nggak ya? Bisa nggak ayat ini dipraktekin? Halo, hai, bisa dipraktekin? Bu, coba praktek bu. Pulang dari sini bilang sama suaminya, "Wah, aku dapat ilmu bagus nih, ilmu magnet rezeki. Katanya aku nggak usah ke pasar, aku nggak usah masak, aku di kamar doang." Bisa bu? Bisa? Bisa diomelin. Tapi maksudnya nggak gitu. Contoh, pernah nggak Anda lagi jalan di pinggir jalan, terus Anda ngelihat ada penjual pisang goreng? Anda nggak beli, cuma mikir doang. Enak tuh kalau makan pisang goreng. Nggak beli, tiba-tiba di rumah ada pisang goreng. Pernah? Pernah? Ada yang belum pernah? Nah, semuanya udah. Berarti bukan kebetulan, itu keajaiban. Anda udah Maryam, nggak beli dapet, ya kan? Nah, cuma jangan pisang goreng terus. Naikinlah levelnya. Bisa nggak apa yang kita pikirkan kita nggak beli, tiba-tiba dapat? Kalau mau pakai ilmu keajaiban bisa, tapi kalau pakai logika nggak akan dapat. Nah, coba bagaimana caranya kita praktekin ayat ini? Caranya adalah, kenapa bisa Maryam ajaib? Karena dia diem di mihrab. Lihat nih di sini. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab. Tadi saya bilang Maryam tugasnya di mihrab ngapain? Beribadah kepada Allah dan berpuasa. Artinya setelah melakukan itu hidupnya ajaib, ya kan? Hidupnya ajaib. Makanya orang Muslim kalau ibadah puasanya benar, harusnya setelah selesai Ramadan gak punya persoalan sama sekali. Hutang lunas, piutang dibayar orang, kerjaan dapat, penyakit lama sembuh. Kalau benar Ramadannya. Tapi kenapa setelah bulan Ramadan persoalan kita nggak hilang? Artinya Ramadan kita nggak beres. Maryam bisa, masa kita nggak bisa? Ya memang Maryam kan wali ya, ini ibunya Nabi gitu. Kita kan manusia biasa, tapi emangnya nggak bisa kita dapat begituan? Bisa, kalau tahu caranya. Kalau kita beres di atas sajadah kita, kalau benar ibadah kita, ya. Jadi caranya begitu. Jadi cara kita mempraktekkan ayat Al-Quran adalah kita lihat hikmah di balik itu apa dan cara untuk ajaibnya seperti apa. Selama ini kita tidak mempelajari, sehingga kita sibuk cari kerja, nggak peduli halal atau haram, nggak peduli berkah atau tidak, yang penting kerja, iya kan? Karena kita dari kecil sampai besar diajarin kalau mau dapatkan rezeki kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat rezeki. Akhirnya nggak peduli halal atau haram, nggak peduli berkah atau tidak dan segala macam. Akhirnya apa? Persoalan kagak beres-beres. Gali lubang tutup lubang, iya kan? Nah inilah yang nggak tepat dari diri kita. So, untuk apa kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran? Jawabannya adalah untuk dipraktekkan. Untuk diapain? Dipraktekkan. Coba pakai tangan semua supaya inget
gitu ya, supaya ingat. Jadi kalau misalkan di rumah ditanya sama ibunya, "Pak, tadi kajian di masjid apa?" Tapi pas digini ya langsung ingat, oh dipraktekkan. Oke? Untuk apa kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran? Dipraktekkan. Semuanya kompak. Untuk apa kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran? Dipraktekkan. Maka praktekkan semua kisah ajaib. Lah buat apa kisah ajaib diceritakan buat kita? Supaya kita jadi makhluk ajaib. Tuhan kita ajaib, Nabi kita ajaib, kitab kita ajaib, wali-walinya ajaib. Masa kita nggak ajaib? Salah satu ciri makhluk tidak ajaib adalah hidup penuh dengan persoalan. Tuh ciri-cirinya. Ciri-ciri makhluk tidak ajaib adalah hidupnya penuh dengan penderitaan. Ada yang di sini menderita? Berarti keluar dari fitrah. So, jamaah sekalian ya, keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Kalau Anda nggak percaya dengan adanya keajaiban, rezeki nggak akan datang, keajaibannya nggak akan datang. Tapi kalau Anda percaya, maka rezeki akan datang, keajaiban akan datang ya. Tapi sebelum saya lanjut ke sana, saya mau kasih bukti dulu kepada Anda bahwa orang-orang dulu pakai ilmu ini itu ajaib hidupnya. Ini kan sebenarnya ilmu dulu ya, iya kan? Tapi kita nggak paham aja. Ini udah dipelajarin dari dulu banget, karena ini ilmu Allah dalam Al-Quran ada. Kita lihat bagaimana kekayaan Umar bin Khattab. Dia punya 70.000 properti dalam bentuk ladang pertanian, ladang kurma. Kemudian dia punya penghasilan 233 miliar per bulan. Beda tipis sama kita, 2.300.000. Itu Umar ya. Kemudian bagaimana kekayaan yang lain? Utsman bin Affan. Bagaimana kekayaan Utsman bin Affan? Simpanan uang di rumahnya, dulu belum ada bank ya. Jadi Utsman itu menyimpan uangnya di rumah 151.000 dinar. Kalau dirupiahkan sekarang 1 dinar 4 juta, berarti berapa? 600 miliar rupiah di dalam rumahnya. Ada yang rumahnya di sini 600 miliar? Rumahnya Utsman 600 miliar. Kemudian dia mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar. Aris dan Khaybar itu ratusan kilometer, panjang sekali. Sama seperti dari Denpasar ke Gilimanuk. Ya, atau kalau misalkan di Jawa dari Jakarta sampai Bandung. Propertinya apa? Ladang kurma sepanjang ratusan kilometer. Bayangin sekaya apa orang kalau punya ladang kelapa sawit. Kan sekarang ladang kelapa sawit di Indonesia nih yang ngetren gitu ya. Punya ladang kelapa sawit berjejer dari Denpasar sampai Gilimanuk. Sekaya apa dia? Itulah kekayaannya Utsman bin Affan. Belum selesai di situ. Dia punya sumur senilai 200.000 dinar atau 400 miliar rupiah. Belum selesai di situ. Rekening tertua di dunia saat ini masih mengalir atas nama Utsman bin Affan di salah satu bank di Saudi Arabia. Orang yang sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang rekeningnya masih hidup. Saldonya melimpah. Orangnya udah wafat, rekeningnya masih hidup. Beda tipis sama kita. Kita masih hidup, rekeningnya udah wafat. Kemudian itu Utsman. Bagaimana kekayaan yang lain? Zubair bin Awam, dia punya 50.000 dinar atau 200 miliar rupiah. Kemudian dia punya 1.000 ekor kuda perang. Bayangin sekaya apa orang yang punya peternakan kuda 1.000 ekor. Kemudian 1.000 orang budak, dia punya 1.000 orang budak. Bayangin dalam satu rumah ada 1.000 budaknya, ada 1.000 asistennya. Mau ngapain tuh? Satu ubin yang ngepel beda orang. Kemudian Amr bin As, bagaimana kekayaannya? 300.000 dinar atau 1,2 triliun rupiah kalau saat ini. Terus bagaimana kekayaan Abdurrahman bin Auf? Melebihi seluruh kekayaan sahabat. Yang tadi itu semua kalah sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman nih lagi jalan di padang tandus, ada batu besar, dia angkat, emas ngumpul di bawah. Iya. Coba kita, ya beda tipis sama kita, coba angkat batu besar pulang dari sini. Ya kecoa. Itulah kekayaan sahabat ketika memakai ilmu Allah dalam mendapatkan rezeki. Dan bagaimana ketika ilmu Allah ini masuk ke dalam pemerintahan? Kita lihat apa yang terjadi. Pada masa Umar bin Khattab, dalam 10 tahun bertugas menjadi khalifah, ya sekarang setingkat presiden lah ya. Mu'az bin Jabal itu petugas zakat menuturkan di Yaman sampai kesulitan menemukan seorang miskin pun yang layak dikasih zakat.
Sampai kesulitan menemukan orang yang layak dikasih zakat. Kemudian mampu menggaji guru di Madinah masing-masing 15 dinar atau 30 juta per bulan. 30 juta per bulan guru. Beda tipis sama kita. 300 ribu sebulan. Itu masa Umar bin Khattab. Lalu bagaimana dengan penerusnya, Umar bin Abdul Aziz selanjutnya? Hanya 3 tahun bertugas. Yahya bin Sa'id, petugas zakat, berkata, ketika saya hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang miskin pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecukupan. Sampai gubernurnya, dia ngirim surat, kan Umar bin Abdul Aziz ini presidennya kan, ngirim surat, semua rakyat hidup sejahtera, sampai saya sendiri khawatir mereka akan menjadi takabur dan sombong. Apa ada yang takabur dan sombong? Tidak ada. Apa cuma orang muslim saja? Tidak, semua agama di bawah pemerintahan Islam jaya. Coba bandingkan kalau misalkan satu pulau Bali kayak gitu, ketika zakat fitrah pembagian sampai maghrib kagak ada yang ngambil. Masih numpuk ini zakat fitrah. Akhirnya inisiatif door to door ke rumah warga. Tok tok tok, Pak permisi, ini ada zakat, mohon diterima. Oh maaf, saya udah kaya, coba ke sebelah. Siap. Pergi lagi ke sebelah. Tok tok tok, Pak ini ada zakat, mohon diterima. Oh maaf, saya udah kaya, coba ke sebelah. Siap. Begitu selanjutnya sampai satu pulau. Apa yang terjadi? Makmur, ya makmur ini pulau, makmur ini Indonesia. Maka inilah ilmunya kita nggak paham. Ketika kita paham, keajaiban itu akan datang. Apa yang terbetik di benak langsung diwujudkan seakan dimanja. Ajaib. Apa yang terbetik di benak langsung diwujudkan. Nah, saya mau kasih kisah ya, sebelum saya lanjutkan ke materinya, sebelum saya lanjutkan bagaimana caranya, jurusnya, saya mau kasih bukti dulu kepada Anda ya. Ada kisah kulkas. Jadi ini kisah bukan kisah saya, ini kisahnya Pak Nas yang merumuskan ilmu ini. Ya, sebenarnya ilmunya udah lama, cuma dikemas dengan sedemikian rupa supaya bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat. Saat itu Pak Nas ke Malaysia ngikut istrinya tahun 2006. Ngikut istrinya dapat beasiswa, Pak Nas ngikut tapi nggak dapat pekerjaan, nggak dapat visa, akhirnya jadi pengangguran di negerinya orang. Hidupnya sangat sederhana dan dia nggak punya kulkas. Awalnya sih nggak punya kulkas tidak jadi persoalan. Timbul persoalan ketika istrinya ngidam sayur. Jadi rumah sama pasar itu jauh. Di sini mah enak. Belok dikit ada pasar, belok dikit ada pasar. Di Malaysia nggak bisa gitu. Terpusat, pasar itu harus terpusat. Jadi harus belanja itu ke pasar jauh sekali, bolak-balik setiap hari karena nggak punya kulkas. Sehingga setiap dia pergi ke pasar, dalam pikirannya Pak Nas, enak ya kalau punya kulkas. Beli 1 kali untuk masak 7 hari. Jadi setiap istrinya bilang, "Bang, beli sayur di sini kulkas. Sayur bang, kulkas." Suatu ketika Pak Nas sholat di salah satu masjid. Setelah selesai sholat, doanya bener, Robbana atina fid dunya hasanah. Tapi di sini kulkas, ya Allah. Setelah keluar dari masjid, tiba-tiba di depan rumah, di depan masjid ada sebuah rumah, dia ngebuang kulkas. Jadi Malaysia itu kalau mau mengganti perabotan nggak nunggu rusak, tunggu bosen. Iya, nunggu bosen. Malaysia baik hati, ya, kaya. Jadi pas sudah bosen nih, bosen nih, udah taruh aja di luar, diletakkan di luar, terserah siapa yang mau ngambil, halal. Tinggal rebutan saja, rebutan antara orang India, Bangladesh, dan Indonesia. Saat itu, ada kulkas dibuang tuh. Akhirnya dideketin, dibuka pintu kulkasnya, masih dingin, masih ada bunga esnya. Berarti baru masih bagus nih. Dibawa pulang, dicolokin, nyala. Apa yang terbetik di benak minta kulkas langsung diwujudkan seakan dimanja sama Allah. Ilmunya saya pakai. Suatu ketika saya habis uang, ya kan? Saat itu saya mau berangkat praktek ke tempat praktek saya. Istri saya bilang, "Kak, udah nggak ada uang buat belanja." "Oh, udah nggak ada?" "Iya, udah nggak ada." "Oh, tunggu dulu, aku minta dulu sama Allah." Sebelum saya berangkat praktek, saya sholat duha dulu, saya gelar sejadah. Sebelum saya takbir, saya ngomong begini sama Allah, "Ya Allah, istri minta uang, aku udah nggak punya uang, cuma Engkau yang punya uang." Allahu Akbar. Minta uang dalam sholat. Setelah selesai sholat, saya berangkat ke tempat praktek. Tapi di tengah perjalanan saya ingat semua dosa-dosa saya. Akhirnya nangis sejadi-jadinya, sambil naik motor sambil
inget dosa. Tapi di sini uang, ya kan? Minta uang kan? Udah nggak ada uang. Di tempat praktek baru beberapa menit saya duduk, tiba-tiba perawat saya datang ngasih amplop, isinya uang. Saya kaget, ih dari mana nih uang? Sekarang masih awal bulan, gajian akhir bulan, kenapa udah gajian? Perawat saya bilang gini, enggak dok, dokter ingat nggak beberapa bulan yang lalu dokter pernah punya bonus tapi nggak cair kan? Nah ini cairnya. Masya Allah. Panas kan bilang kulkas, datanglah. Saya juga pakai uang, datanglah. Dan saya pakai lagi ilmunya untuk narik semua, termasuk ini mobil. Bukan saya nggak bersyukur saya punya motor, bersyukur saya punya motor, enak punya motor. Hujan nggak kepanasan, panas nggak kehujanan, enak kan? Cuma kan pengen sebaliknya, ya kan? Jadi setiap saya naik motor nih bersyukur nih, udah bersyukur punya motor. Tiba-tiba ada mobil lewat. Ya Allah, enak tuh kalau punya mobil. Di sini nih, mobil datanglah. Bener Bapak Ibu, beberapa bulan kemudian ada yang bilang begini sama saya, Fikri, saya punya 2 mobil. Satu saya pakai, satu nggak saya pakai. Daripada nggak dipakai, rusak, bawa pulang. Terserah kapan mau dikembalikan. Langsung saya bawa pulang itu mobil tanpa uang 1 sen pun. Masya Allah. Begitu juga dengan rumah. Ya seperti biasa setelah nikah ngontrak. Ya kan, setelah nikah ngontrak. Bagi saya rumahnya udah cukup. Bagi saya cuma sebagai tempat bernaung. Tapi rumah lama banget. Suatu ketika istri saya ngejemur pakaian. Ada anak kecil lewat depan rumah. Dia lihat rumah saya, langsung dia katain, "Ye, rumah orang miskin." Ya karena memang tampilannya begitu. Akhirnya istri saya masuk ke dalam kamar, dia bilang, "Bi, masa di rumah kita dibilang rumah orang miskin?" Saya bilang, "Sabar. Allah mau kasih rumah yang lebih baik." Di sini, rumah datanglah. Bener Bapak Ibu, itu rumah saya ngontrak untuk 12 bulan, 1 tahun. Dan saya udah bayar di awal. Di bulan pertama saya bayar lunas untuk 1 tahun. Baru 10 bulan saya tempatin itu rumah. Ada yang bilang begini sama saya, "Fikri, ini ada rumah, udah selesai saya renovasi, tapi saya nggak tinggal di sini, saya tinggal di luar negeri. Daripada nggak dipakai, nah tempatin itu rumah, tinggalin itu rumah, ya, tempatin itu rumah, terserah kapan mau dikembalikan." Langsung saya tempatin itu rumah tanpa uang 1 sen pun. Yang kalau misalkan dijual harganya 700 juta mungkin sekarang, atau sampai 800 juta. Masya Allah. Begitu juga dengan umroh. Suatu ketika saya lagi ngisi seminar di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Setelah selesai seminar, ada peserta saya datang, "Dokter Fikri, terima kasih banyak atas ilmu magnet rezeki. Saya tahu caranya nyari mendapatkan keajaiban. 3 hari bulan lalu, 3 hari setelah ikut seminar, saya dapatkan hadiah umroh gratis. Kemarin saya barusan pulang dari umroh. Nih, oleh-oleh untuk Dokter Fikri." Pas saya terima, ya Allah, dia udah umroh, dia udah ajaib, saya belum umroh. Dia udah ajaib duluan, saya belum. Kepengen kan? Akhirnya di sini nih, umroh datanglah. Itu menjelang akhir 2019. Februari 2020, alhamdulillah saya bisa umroh tanpa uang 1 sen pun. Masya Allah. Dan semua yang terjadi pada saya saat ini, akhirnya sekarang pola hidup saya adalah pola mengulang keajaiban. Saya dapat keajaiban, saya ulangin, dapat lagi, ulangi lagi, dapat lagi, ulangi lagi, dan seterusnya. Karena saya tahu caranya. So, jamaah sekalian, keajaiban ini bisa datang kepada Anda asalkan tahu rahasianya. Nah, saya mau bagikan 2 jurus rahasianya supaya Anda bisa menarik rezeki berlimpah. Jurus yang pertama yaitu adalah perisai rezeki. Jadi, tadi kita udah sepakat. Ada yang masih miskin di sini? Ada? Semua kaya? Berapa takaran rezeki Anda? 233 miliar per bulan. Itu takaran rezeki kita. Tapi mana uangnya? Belum ada. Kenapa? Karena kita nama banknya lupa. Kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi antara kita sama, saya percaya antara kita sama rezeki berlimpah itu cuma ada sekat tipis yang menghalangi. Cuma ada sekat tipis yang menghalangi. Nah, sekat tipis itu adalah dinamakan dengan perisai rezeki. Ya. Nah, sehingga kenapa kita sekarang punya persoalan begini? Kenapa
persoalan kita sekarang, kenapa kok hutang gak lunas-lunas? Kenapa piutang gak dibayar orang? Kenapa keluarga gak harmonis? Kenapa penyakit gak sembuh-sembuh? Kenapa udah lamar pekerjaan kemana-mana tapi gak keterima? Ini kan persoalan kita. Padahal konsep dalam Islam, kita semua dapatkan rezeki berlimpah ruah. Kapan? Sekarang. Contoh nafas kita, maaf. Contoh nafas kita. Ada yang sadar nggak nafas adalah rezeki? Percaya? Percaya? Kalau nggak percaya, sekali-kali kita wisata rohani. Kemana? Ke ICU. Wisata rohani tuh ngelihat orang dipasang ventilator. Kita belum dipasang, kita bisa nafas, ya kan? Rezeki itu. Coba sekarang kita praktek ya, supaya paham ilmunya, supaya masuk di kepala ya. Coba tarik nafas yang dalam, keluarkan secara perlahan. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam, keluarkan secara perlahan. Oke, berikut ini saya minta Anda tahan nafas sekuat tenaga ya. Sekuat tenaga ya. Saya hitung sampai 20 hitungan. Oke, saya hitung sampai 20 hitungan. Jadi tahan sekuat tenaga. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah udah nggak kuat, ya udah nafas aja, oke? Ya, oke. Sekarang tarik nafas yang dalam, keluarin dulu. Siap-siap, tarik nafas lebih dalam, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahan, 8, 9, udah mulai keringet dingin, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lepasin semua. Ada yang sampai hitungan 20? Angkat tangan yang hitungan sampai ke 20? Ih, banyak ya. Tahu gitu saya hitung sampai 50 tadi. Nah, gini. Sadar gak kita? Tadi dalam sampai hitungan ke 20, kita lagi tahan rezeki. Sadar gak? Selama 20 detik tadi kita tahan rezeki. Nafas itu kan rezeki, tapi kita tahan. Jadi selama 20 detik kita tahan rezeki, tapi nggak kuat. Jadi seolah-olah di depan hidung kita nih ada perisai. Rezeki mau masuk, nafas mau masuk, tapi ada perisai, ada penghalang, nggak masuk tuh. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita nggak kuat, kita buka. Gitu. Ketika perisainya dibuka, sekatnya dibuka langsung. Gitu kan? Artinya cara masuk rezeki dipaksa. Itu tuh, cara masuk rezeki dipaksa. Kita dipaksa dapat nafas, Bapak Ibu. Anda dipaksa untuk dapat nafas. Anda tahan sekuat tenaga, nggak bisa. Karena memang kita dipaksa dapat nafas. Kalau nafas saja cara masuknya dipaksa, maka semua rezeki dipaksa. Semua cara masuk semua rezeki itu dipaksa. Cuma kita yang tahan selama ini, sehingga rezeki nggak datang. Sama seperti kita cermati kisah Nabi Adam. Nabi Adam tuh dulu kan diciptakan di surga ya, tinggal di surga. Allah bilang pada Nabi Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Allah bilang pada Nabi Adam, hai Adam, duduk diamlah kamu bersama Hawa di surga dan nikmati semua yang ada di surga. Enak banget Nabi Adam di surga. Lapar nih, ya Allah pangsit, tring langsung datang, ajaib. Ya Allah ayam betutu, tring langsung datang. Itu di surga. Tiba-tiba ada kalimat terakhir, dan jangan deketin tuh pohon. Akhirnya apa yang terjadi? Pas dideketin, dibisikin sama iblis, dideketin, tiba-tiba ya, kaget. Nabi Adam juga kaget, tiba-tiba turun. Ya, kenapa saya turun? Pingsan di bumi, bangun, lapar dong. Dia tanya, ya Allah, pangsit ya Allah, pangsit ya Allah. Nggak datang. Itu udah di bumi, bukan di surga. Kalau sudah di bumi, tuh ada pohon, panjat petik kupas makan. Awalnya cuma minta, tiba-tiba mesti panjat petik kupas makan. Makin susah hidupnya? Yes, karena satu dosa manusia, hidupnya jadi sulit. Ini kita bukan Nabi Adam sendiri yang mengakui memang. Makanya ketika turun, yang Nabi katakan bukan iblis lu. Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, tapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana zolamna anfusana
Ya kan? Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Ampuni aku ya Allah. Dan segala macam. Jadi, rezeki itu cara datangnya itu dari atas turun ke bawah. Dipaksa. Kita tuh dipaksa dapatkan rezeki. Caranya apa? Dari atas turun ke bawah. Seperti hujan yang lebat. Kalau ada hujan lebat dari atas turun ke bawah, kita yang di bawah pasti kena hujan nggak? Mestinya kena. Tapi ternyata ada satu golongan orang yang tidak mendapatkan hujan lebatnya. Siapa dia? Orang yang pasang perisai. Dia berlindung di balik payung, dia berlindung di balik atap, dia tidak mendapatkan hujan lebatnya. Yang dia dapatkan hanya tetesannya saja. Maka rezeki juga sama cara datangnya, dari atas turun ke bawah secara lebat. Kalau ada rezeki lebat dari atas turun ke bawah, yang di bawah pasti kena rezeki enggak? Halo? Dapat rezeki yang di bawah? Mestinya dapat, tapi ada satu golongan orang yang tidak mendapatkan rezekinya. Dia apa? Pasang perisai. Dia berlindung di balik perisai, dia tidak mendapatkan rezeki lebatnya. Yang dia dapatkan hanya tetesannya saja. Dan inilah yang disebutkan dalam surat Nuh ayat 10. Dan selama ini cuma kita nyanyikan saja, tidak kita praktekin. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kamu kepada Allah, kepada Tuhanmu, niscaya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dan niscaya Dia akan mengirimkan kepadamu hujan yang lebat. Setelah kita minta ampun sama Allah, maka rezeki turun berupa hujan. Hujan kan rezeki, tapi ada manusia yang nggak tahu, nggak paham. Tuh banjir bandang, lihat gara-gara hujan tuh kan. Oh berarti hujan bukan rezeki, hujan tuh musibah. Oke, kalau misalkan manusia menganggap bahwa hujan adalah musibah, ditambahin di ayat selanjutnya, wa yumdadukum bi amwalin wa banin, dan membanyakkan harta. Membanyakan harta dan anak-anak yang dimaksud di sini bukan hanya anak-anak biologis saja, tapi anak-anak cabang, anak-anak perusahaan, agen-agen, reseller yang semuanya produktif. Wa yaj'al lakum jannat, dan aku kasih kamu kebun, kata Allah. Nggak usah kamu yang siramin kebun itu, aku yang siramin. Dengan cara apa? Itu tuh ada sungai mengalir di kebun-kebun itu. Wa yaj'al lakum anhara. Ada tuh kebunnya, ada sungainya, ada kebun, ada sungai. Kita nggak usah siramin, kita tinggal petik dan panen, passive income. Bagaimana kebun yang ada sungai? Ibaratnya gini, Anda punya bisnis, Anda lagi bangun, uang masuk ke rekening. Anda lagi tidur, uang masuk ke rekening. Anda lagi di Bali, uang masuk ke rekening. Anda lagi liburan ke Jakarta, uang masuk ke rekening. Itulah kebun yang ada sungainya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita dapatkan ini semua? Caranya bukan kerja, tapi apa? Minta ampun sama Allah. Jadi bukan kerja. Percaya? Kayaknya ada muka-muka yang belum percaya. Percaya nggak untuk dapatkan semua rezeki bukan kerja, tapi minta ampun? Percaya? Kayaknya masih ada muka-muka yang nggak percaya nih. Percaya nggak? Kalau masih ada yang belum percaya, nih lihat di ayat selanjutnya. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak percaya? Malakum la tarjuna lillahi wa qara. Inilah ilmunya. Makanya kenapa namanya rahasia, magnet rezeki? Karena rahasia, belum banyak yang tahu. Ya. So, jamaah sekalian, inilah konsep perisai rezeki. Dua janji Allah di ayat yang barusan. Janji Allah yang pertama, jika mau dapatkan rezeki berlimpah, buka perisainya. Jangan terlalu cinta sama perisai. Ya, jangan terlalu cinta sama perisai, atau bahkan mempertebal perisainya. Itu janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua, passive income. Duduk diam, rezeki datang. Tuh, ada dua janjinya. Siapa yang mau dapatkan duduk diam rezeki datang? Katakan saya. Yang mau rezeki datang, duduk diam rezeki datang, katakan saya. Yang mau duduk diam rezeki datang, katakan saya. Lepas perisai. Jangan cinta sekali sama perisai. Pertanyaannya, perisai kita apa? Apa perisai kita? Ternyata perisai kita adalah dosa. Selama ini kita tidak mau melepaskan dosa-dosa kita. Kita cinta sekali sama dosa-dosa kita. Ya. Padahal dosa kita menghambat kita mengakses kekayaan tanpa batas. Anda punya kekayaan berapa? 233 miliar per. Anda punya itu, tapi kenapa tidak datang pada kita? Karena kita
yang menghalangi rezeki itu datang kepada kita. Kenapa? Karena kita punya perisai. Perisai kita adalah dosa. Mas Fikri, manusiawi punya dosa. Ya iya. Tapi kalau kita tahu itu dosa, ya jangan dilakuin dong. Kalau kita udah tahu barusan melakukan dosa, ya cepet-cepet taubat gitu. Ya. Jadi dosanya dosa apa? Ya banyak. Semua dosa itu adalah perisai kita. Dari dosa kecil sampai dosa besar sekalipun. Tapi ternyata jemaah sekalian, semua dosa itu cuma 3 penyebabnya. Cuma 3 penyebabnya. Kalau kita tahu 3 penyebab dosa itu apa, maka Anda bisa hidup menjauhi dosa. Bisa hidup menjauhi dosa. Ada yang tahu nggak 3 hal ini apa? Ada yang tahu? Nggak ada? Cuma 3 penyebabnya. Semua dosa, mau dari dosa bohong, fitnah, gosip, sampai durhaka sekalipun, cuma 3 penyebabnya. Kalau Anda 3-tiganya ini bisa kontrol, Anda bisa kendalikan, maka Anda bisa hidup menjauhi dosa. Ketika Anda hidup menjauhi dosa, maka Anda hidup tanpa perisai. Ketika Anda hidup tanpa perisai, 233 miliar turun kepada kita. Selesai semua persoalan Anda. Tapi mohon izin Bapak Ibu, saya nggak bisa jelasin 3 hal itu apa. Karena untuk menjelaskan 3 hal ini, saya butuh minimal waktu 7 jam. Jadi penjelasannya sangat padat dan sangat detil. Jadi butuh waktu yang proses yang cukup lama. Jadi saya baru bagikan 3 hal itu dalam training saya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jadi sebenarnya agenda utama saya ke Bali itu adalah training, private training yang nanti saya lakukan di Ahad di Quest Hotel di Denpasar. Di Quest Hotel itu saya akan bagikan semua di sana. Jadi kalau misalkan Anda mau belajar lebih dalam, apa sih 3 hal itu sehingga hidup Anda bisa ajaib, semua persoalan Anda selesai, hutang kebayar, piutang dibayar orang, kemudian penyakit sembuh dan segala macam. Maka sama-sama mudah-mudahan nanti kita bisa belajar di sana. Mohon izin saya nggak bagikan di sini karena saya kasih tahu pun Anda nggak akan paham. Karena ilmunya panjang. Tapi minimal sekarang kita udah tahu. Sekarang fokus kita sekarang adalah duduk diam, lepaskan perisai. Untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki. Sedangkan bekerja dan berbisnis adalah upaya untuk menyempurnakan amal. Sebelum magnet rezeki, hidup kita kebalik. Sebelum magnet rezeki, hidup kita kebalik. Duduk diamnya kita dalam hal ibadah adalah untuk menyempurnakan amal. Sedangkan bekerja dan berbisnis adalah untuk cari uang. Di magnet rezeki berbeda, kebalik. Justru duduk diamnya kita dalam hal ibadah, zikirnya kita, sholatnya kita, tilawahnya kita adalah untuk mendapatkan rezeki. Dengan cara apa? Buka perisai. Setelah buka perisai, rezeki turun. Terus buat apa kita kerja? Untuk menyempurnakan amal. Amal apa yang belum kita lakukan? Gitu. Nah, di sini dalam kurung terumbu karang. Terumbu karang, ya. Jadi terumbu karang adalah jurus kedua. Tapi sebelum saya lanjut ke jurus kedua, konsep kita sekarang pada malam hari ini adalah Anda kaya semua? Kaya semua? Berapa takaran rezeki kita? 233 miliar. Tapi kenapa kita tidak dapatkan itu? Karena kita punya perisai. Rezeki dari atas, kita di bawah, ada perisai di atas kita. Maka cara untuk mendapatkan rezeki dari atas bukan kerja, tapi ngapain? Buka perisai. Apa? Coba pakai tangan semua supaya ingat. Tadi ini apa? Nah kan ingat kan? Kalau pakai gerakan ingat, ya. Jadi supaya ingat, coba kita pakai gerakan lagi satu kali lagi. Bagaimana caranya kita dapatkan rezeki berlimpah? Buka perisai. Bagaimana caranya kita dapat rezeki berlimpah? Buka perisai. Setelah dibuka, rezeki turun. Ya tapi kan nggak ketika kita lagi istighfar gitu ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pas buka mata, 10 juta. Ya nggak gitu dong. Ya nggak plak gitu dong. Ketika turun, yang nggak langsung ke kita, dititip. Nah itulah jurus kedua, jurus terumbu karang. Nah sekarang jurus terumbu karang adalah berbicara tentang rezeki makhluk itu pasti dititip, dan makhluk hidup harus tahu di mana Allah titipkan rezekinya. Contoh ya, Pak, saya titipin Bapak handphone di sana. Ya, ada mau nanya nggak? Di sana, mau nanya apa? Di sana di mana? Di sana. Di mana? Ya di sana. Ya di sana. Di sana di mana? Ya di sana. Persisnya di mana? Ya di sana. Dapat nggak?
nggak dapat karena nggak tahu dititip di mana. Sama, setengah mati kita buka perisai, rezeki turun dititip, tapi kita nggak tahu dititip di mana, nggak dapat. Jadi kita mesti tahu, iya ya rezeki kita dititip di mana ya. Tapi sebelum kita bertanya rezeki manusia, kita lihat dulu rezekinya jerapah. Di mana Allah titipkan rezeki jerapah? Di pohon yang tinggi atau rendah? Tinggi. Makanya kita ngelihat jerapah cuma cari pohon yang tinggi. Dia nggak pernah turun ke sawah nyari eceng gondok, nggak ada. Ya, pasti dia cari jerapah tuh pasti cari pucuk pohon yang tinggi. Dia tahu rezekinya di sana, dia fokus ke sana. Kemudian bagaimana rezekinya monyet? Di mana Allah titip rezeki buat monyet? Pohon pisang, pohon buah. Makanya kita ngelihat monyet bergelantungan di atas pohon, bukan garuk-garuk tanah. Ya kan? Yang garuk-garuk tanah untuk dapatkan rezeki ayam. Dan kita nggak pernah ngelihat ayam untuk dapatkan rezeki bergelantungan di atas pohon. Masing-masing udah tahu rezekinya di mana dan dia fokus ke sana. Begitu juga dengan ikan. Di mana Allah titip rezekinya buat ikan? Ya pasti di laut, nggak mungkin di darat, mati. Di laut di mananya? Nah, terumbu karang. Jadi ikan itu kalau mau makan dia cari terumbu karang karena disitulah letak makanannya. Nah sekarang kita lihat ya, jerapah dia tahu rezekinya di mana, dia fokus ke sana. Monyet dia tahu rezekinya di mana, dia fokus ke sana. Ikan dia tahu rezekinya di mana, dia fokus ke sana. Sekarang pertanyaannya, di mana rezekinya manusia? Bagi yang udah tahu jangan ngomong dulu. Coba, di mana rezekinya Anda? Kerja, apalagi? Hampir. Di mana? Di bisnis, hampir. Di mana lagi? Yang udah diem? Yang udah tahu, diem. Di mana? Kerja, hampir. Bisnis, hampir. Apalagi? Apalagi? Di mana? Di? Hah? Di mana? Maaf, nggak kedengeran. Di ikhtiar, hampir. Di mana lagi? Di pasar, hampir. Apa lagi? Sebutin aja semua. Di doa, hampir. Di mana lagi? Nah, coba bingung kan? Kita bukan jerapah tapi kita tahu loh rezekinya mereka di mana. Kita bukan monyet tapi kita tahu rezeki mereka di mana. Kita bukan ikan tapi kita tahu rezekinya di mereka di mana. Satu suara semua. Tapi ketika ditanya rezekinya kita bingung. Lah di mana ya? Ternyata kita nggak tahu. Makanya wajar 233 miliar itu nggak datang pada kita karena kita nggak tahu di mana. Sekarang saya kasih tahu. Misalkan saya haus, ada toko A. Ketika saya datang ke sana, pelayanan nggak maksimal. Saya nggak suka. Dia ngelayanin sambil main handphone. Bu, berapa ini? 5.000. Saya kasih 10.000. Dia ambil kembalian 5.000, terus tetap main handphone. Kira-kira kalau saya haus lagi, mau nggak saya kembali ke sana? Kenapa? Loh, saya nggak beli pelayanan, saya belinya air dan saya dapat air. Kenapa? Nggak nyaman. Saya nggak beli. Bu, beli kenyamanan. Enggak. Oke, kita tinggalkan dulu itu. Saya kan udah nggak mau nih ke toko A. Saya nengok ke toko B. Ada toko kaca, dinding kaca, pintu kaca. Pas saya buka, tiba-tiba ada udara AC datang. Seger banget ini. Pas saya datang, saya disalamin. Selamat datang, selamat belanja. 30 tahun dapat mobilnya. Ketika di kasir, ini aja Pak, gas kalian ini tebus murahnya Lemonilo dari 10.000 sisa 5.000. Pengalaman, iya pengalaman saya. Kira-kira kalau saya haus lagi, saya datang ke toko A atau ke toko B? Kenapa nggak ke toko A? Padahal dua-duanya jual produk yang sama. Bahkan harganya sama, mereknya sama. Kenapa? Oke, sekarang kita bedah ya, kita bedah kasus ini baik-baik. Ketika di toko A, saya merasa bahagia? Tidak. Ketika di toko B, saya merasa bahagia? Iya. Di toko A, saya merasa dimuliakan nggak sama orang yang punya toko? Tidak. Tapi di toko B merasa saya dimuliakan? Iya. Maka ketika saya di toko A tidak merasa bahagia dan tidak merasa mulia, saya nggak mau kembali ke sana. Dan ternyata bukan cuma saya yang merasakan hal yang sama. Semua pelanggannya toko A tidak ada yang mau kembali ke sana. Dapat rezeki nggak dia? Nggak dapat. Sebaliknya, saya merasa bahagia dan mulia di sana. Dan bukan cuma saya, semua pelanggannya merasa bahagia dan mulia. Ada yang kembali ke sana? Rezekinya datang?
Maka rezeki bukan dititip pada kerjaan kita, bukan dititip pada bisnis kita, tapi dititip pada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain karena kita. Gak peduli bisnis Anda apa, gak peduli produk Anda apa, tapi Anda gak bisa bahagiakan orang lain, rezeki gak akan datang. Makanya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Tuh, disuruh kerja nggak? Enggak. Disuruh silaturahim. Maka bisa nggak dalam bisnis kita, dalam kerja kita, fokusnya bukan uang, tapi silaturahim, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Coba kita lihat jerapah. Ada nggak jerapah yang menghancurkan pucuk pohon? Nggak ada. Ada nggak monyet yang menghancurkan pohon pisang? Nggak ada. Ada nggak ikan yang menghancurkan terumbu karang? Nggak ada. Tapi ada nggak manusia yang menyakiti perasaan manusia lainnya? Kenceng amat suaranya. Pengalaman ya. Inilah yang jadi persoalan. Kita nggak tahu rezeki kita di mana, jadi kita sibuk menghancurkan semua perasaan manusia yang lainnya. Saya nggak peduli dalam pekerjaan saya, yang penting saya bisa dapatkan uang, saya akan dapatkan uang. Nggak peduli orang lain tersakiti atau tidak sama saya. Itu yang terjadi pada kita. Dapat sih, tapi nggak banyak. Dapat sih, tapi nggak berkah. Ciri-ciri nggak berkah, hidup penuh dengan persoalan. Itu dia. Maka kita belajarlah dari ikan. Ikan tidak ada yang menghancurkan terumbu karang, dia merawat terumbu karangnya. Maka inilah prinsip merawat terumbu karang. Udah pas jam 10, saya berhenti atau saya masih lanjut lagi? Saya lanjut 10 menit lagi ya. Saya selesaikan 10 menit terakhir ya. Oke. Maka bagaimana prinsip merawat terumbu karang? Membahagiakan orang lain, artinya kita sedang merawat terumbu karang kita. Ya. Anda nih Bapak Ibu, Anda itu adalah terumbu karangnya saya. Ketika Anda tersakiti karena saya, terumbu karang saya hancur. Ketika terumbu karang saya hancur, dapat rezeki enggak? Tidak, hilang semuanya. Maka ketika saya membahagiakan Anda di majelis ini, Anda bahagia nggak pada hari ini? Bahagia ya? Tidak ada yang tersakiti? Mudah-mudahan enggak ya. Kalau misalkan ada kalimat-kalimat saya menyakiti, mohon dimaafkan. Tapi mudah-mudahan bahagia semua ya. Maka ini saya sedang merawat terumbu karang nih. Satu orang tersakiti karena saya, ketika saya menyakiti orang lain, maka saya menghancurkan terumbu karang saya. So, ada dua tadi. Apa aja? Membahagiakan dan memuliakan. Dr. Fikri, bagaimana caranya kita memuliakan orang lain? Dengan cara mendoakan. Bagaimana caranya kita membahagiakan? Dengan cara membantu. Dengan cara mendoakan, bantu. Doa, bantu. Doa, bantu. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya setiap kita ketemu orang, fokusnya bukan uang lagi, tapi fokusnya apa yang bisa saya bantu untuk dia. Apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa memuliakan dia, gitu. Doakan. Sehingga rezeki akan mengalir jika orang lain mulia dan bahagia karena Anda. Sedikit cerita Bapak Ibu, saya pernah habis uang lagi. Suatu ketika saya antar istri saya pergi ke tempat prakteknya. Dia dokter juga. Saya datang ke sana, saya antar istri saya tanya, "Mi, masih ada uang nggak?" "Udah nggak ada." "Habis?" "Udah habis." Waduh, saya ngelihat dompet saya sisa 12.000. Itu tanggal 10 awal bulan. Saya pulang, mikir keras tuh di atas motor, gimana ya caranya saya bisa hidup dengan uang 12.000 sampai akhir bulan. 12.000 untuk hidup 20 hari. Kalau mau pakai logika, berapa per hari saya makan? Prinsip saya, setelah saya nikah, saya nggak mau ngutang. Prinsip saya begitu, saya nggak mau ngutang. Ya, karena ketika saya ngutang berarti sumber rezeki saya adanya di manusia, bukan di Allah. Saya nggak mau. Tapi gimana caranya ya? 12.000 hidup 20 hari. Naik motor gitu ya, mikir keras. Saking kerasnya saya mikir, kepala pusing. Aduh, takut jatuh, kecelakaan, saya minggir. Pas saya minggir ke trotoar, ternyata saya berhenti di depan saya ada seorang pemulung. Dia lagi duduk di tanah, dia lagi elus-elus perutnya. Oh, kayaknya lapar. Saya pengen sih sedekah, tapi ya berapa? Saya cuma punya uang 12.000, harusnya saya yang disedekahin. Tapi saya nggak mau pakai logika. Mohon izin, bukan artinya ini saya ria, tapi saya pengen kasih tahu kepada Anda bagaimana cara rezeki sebenarnya bekerja. Oke? Saya kasih setengahnya. "Bu, mohon maaf, cuma ini yang saya bisa. Mudah-mudahan ibu bisa makan ya." Nah, saya udah bahagiain dia belum? Udah, dia bahagia karena saya. Terus dia bilang,
Ya Allah Pak, terima kasih, mudah-mudahan rezekinya lancar. Saya didoain rezeki. Dia udah ngedoain saya doakan lagi dia, saya doain balik. Ya Bu, mudah-mudahan rezekinya Ibu lancar ya. Nah, saya udah memuliakan dia. Udah, ketika saya mendoakan, saya sudah memuliakan dia. Ketika saya mengasih sebagian uang saya sudah membahagiakan dia. Dia sudah merasa mulia, dia merasa bahagia. Kejadian jam 5 sore. Sisa 6.000. Mau ngapain dengan uang 6.000 bertahan 20 hari? Kalau mau pakai logika, nggak selesai. Tapi saya nggak pakai logika. Pulang dengan perasaan lapang. Saya yakin Allah bakalan bantu saya. Karena sudah membahagiakan dan memuliakan. Jam 7 malam, cuma beda 2 jam, tiba-tiba ada uang masuk ke rekening saya 11 juta. Wih, dari mana nih 11 juta? Saya lihat mutasi rekening. Oh, ternyata dari sebuah perusahaan. Nah, saat itu saya barusan mengerjakan sebuah proyek. Komisinya 11 juta, tapi cairnya akhir bulan. Cairnya akhir bulan. Lah, itu masih tanggal 10. Kenapa udah cair? Saya telepon. Halo Pak, ini komisi saya kok udah cair, nggak salah kirim ya? Oh, udah cair? Iya Pak, udah cair. Oh ya udah, kalau gitu terima aja, itu udah rezeki kamu. Masya Allah. Saya nggak tahu gimana caranya bisa cair cepet. Loh, kok bisa dicairkan? Rezeki akan datang setelah saya mulia dan bahagiakan orang lain. So, mungkin di sini ada yang punya persoalan. Bagaimana caranya mengundang keajaiban? Coba keluar dari sini, lihat orang lain. Siapa orang yang bisa Anda muliakan dan Anda bantu mereka? Siapa orang yang bisa Anda muliakan dan bahagiakan mereka? Lakukan. Insya Allah dari sanalah rezeki akan datang. Ya. Nah, di magnet rezeki Bapak Ibu, kita punya namanya spiritual meter. Sama seperti di motor, ada speedometer, ya kan? Ada 0 km per jam, 20 km per jam, 40 km per jam. Ketika motor kita pengen mencapai tujuan kita, maka jarumnya harus naik, nggak boleh turun. Halo? Ya, sepakat ya? Maka kita juga sama. Dalam magnet rezeki ada namanya spiritual meter. Ada angka, ada jarumnya. Tapi angka terendah bukan 0. 0 itu di tengah. Ada minus 1 sampai minus 8. Ada plus 1 sampai plus 8. Nah, jadi ada 2 zona. Zona minus dan zona plus. Ketika kita masuk ke zona plus, maka itulah zona keajaiban. Sampai kapanpun Anda masuk ke dalam zona plus, maka selama itulah Anda mendapatkan keajaiban rezeki. Sebaliknya, selama apapun Anda berada di zona minus, maka sampai kapanpun Anda tidak akan mendapatkan rezeki. Oke, ada zona minus, ada zona plus. Zona minus, zona ketidakajaiban. Zona plus, zona keajaiban rezeki. Prinsip merawat terumbu karang itu ada dalam zona plus 6. Zona plus 6. Memberikan cinta, kasih sayang, memuliakan, membahagiakan orang lain. Maka selama apapun Anda, fokusnya Anda ngelihat manusia, muliakan, bantu, muliakan, bantu, muliakan, bantu, maka Anda akan selalu ajaib hidupnya. Tapi sebaliknya, ya, kebalikan dari memuliakan dan bantu, marahin orang. Ada yang nggak pernah marah di sini? Ada yang nggak pernah marah? Nggak ada? Semua pernah marah? Ternyata marah itu minus 2. Marah itu minus 2. Jadi di zona minus. Makanya kenapa ada dalil la takdok walakal jannah, jangan kamu marah, bagimu surga. Mau surga di dunia nggak? Mau surga di dunia? Jangan marah. Bisa jangan marah? Itu yang jadi persoalan. Gimana caranya kagak bisa marah ya? Jadi Anda nggak boleh marah selama hidup Anda, supaya Anda tidak masuk ke zona minus. Nah, cuma mohon izin Bapak Ibu ya, mohon izin saya tidak bisa menjelaskan secara rinci spiritual meter seperti apa dari minus 8 sampai plus 8 ya. Karena untuk menjelaskan itu semua minimal saya butuh waktu 2 jam. Jadi saya baru jelaskan itu di kelas training yang insya Allah nanti hari Ahad saya akan laksanakan di sana. Jadi kalau misalkan pengen belajar, Anda masuk ke zona keajaiban, hidup Anda selama-lamanya ajaib, selalu masuk di zona plus, tidak masuk di zona minus, dan saya kasih tahu caranya supaya Anda nggak pernah sama sekali masuk dalam zona minus. Termasuk saya punya metode supaya Anda tidak akan pernah marah seumur hidup Anda. Saya punya metode. Akhirnya sekarang, kemarin saya tanya istri saya, Mi, kamu ingat gak terakhir kita berantem kapan? Terus istri saya mikir, kapan ya? Aku nggak inget. Saya tanya, kenapa kamu nggak inget? Ya nggak inget. Ya kenapa? Ya soalnya hidup kita udah bahagia.
Karena memang kami udah nggak pernah marah gitu. Karena kami berdua tahu gimana caranya menghindari marah dengan spiritual meter itu, ya. Nah, saya punya metode itu, tapi saya mohon izin nggak bisa saya jelasin sekarang. Jadi kalau misalkan Anda mau belajar lebih banyak, mudah-mudahan nanti kita bisa belajar di kelas training nanti, ya. Tapi minimal sekarang kita udah punya fokus sekarang. Fokus muliakan dan bahagiakan. Siapa? Di rumah kita, suami, istri, anak, orang tua, mertua, tetangga. Jangan sampai ada satu orang pun yang tersakiti karena Anda. Jangan keluar rumah sebelum Anda bisa muliakan dan bahagiakan orang di rumah Anda. Ya, jangan keluar rumah. Contoh misalkan bangun pagi gitu kan, ngelihat istri rambut kayak singa, mulut bau naga. Bilang aja, "Mama, kamu cantik sekali pagi ini," gitu kan. Akhirnya istri tersenyum. Yes, saya udah muliakan dan bahagiakan istri saya. Ketemu sama anak, mau berangkat sekolah. "Nak, semangat ke sekolahnya ya, Nak. Kalau misalkan nilai kamu lagi turun, ya namanya juga belajar, naik dan turun. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ketika kamu nilainya turun, kamu harus semangat ya, Nak. Papa yakin kamu pasti bisa." Tersenyum gak anak? Tersenyum karena Anda. Ketika tersenyum, yes, saya sudah memuliakan dan bahagiakan anak saya. Baru Anda boleh keluar. Jadi, jangan keluar rumah, ya. Jangan keluar rumah kalau di rumah Anda masih ada orang yang belum Anda muliakan dan bahagiakan. Ya. Jadi kalau misalkan istri lagi cemberut, Pak, jangan keluar rumah. Haram. Nggak boleh keluar rumah sebelum Anda bisa membuat istri Anda tersenyum. Begitu juga ibu-ibu mau datang kajian. Kalau suami nggak bahagia, bahagiain dulu, muliakan dulu sampai dia tersenyum karena Anda, bisa merasa mulia dan bahagia karena Anda, baru Anda keluar. Ya, bagaimana caranya Anda bisa memuliakan? Bagaimana caranya Anda mau memuliakan orang lain di luar sana? Di dalam rumah Anda ada yang terluka karena Anda. Rezeki hilang. Oke? Jadi itu tuh di rumah Anda. Setelah selesai di rumah, beres nih di rumah, baru Anda pergi ke tempat pekerjaan Anda. Di tempat pekerjaan Anda, atasan, rekan, bawahan, klien, jangan ada satu orang pun tersakiti karena Anda. Kalau kerjanya benar, rezeki mah datang. Tapi bisa nggak kita naik level di atasnya? Kerja udah nggak butuh, bukan nggak butuh. Tidak memikirkan tentang uang sama sekali, tidak memikirkan tentang gaji, tidak memikirkan tentang bonus, tidak memikirkan tentang kenaikan gaji, enggak. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya orang di depan saya merasa mulia dan bahagia karena saya. Saya, Bapak Ibu, dulu saya menjadi orang yang pilih-pilih pasien. Saya dokter yang pilih-pilih pasien. Kalau saya lagi nggak mood, semua pasien saya layaninya gini. "Kenapa, Bu? Ada keluhan apa? Oh, apa lagi? Oh, ya udah, saya cek dulu ya. Ah, nggak apa-apa ini mah. Nih resep, tebus di depan. Kalau ada pertanyaan, tanya perawat. Oke, pasien selanjutnya." Kira-kira pasien saya tersakiti nggak? Yes. Kalau Anda jadi pasien saya, keluar dari ruangan saya, Anda ngedoain yang baik atau enggak buat saya? Pasti ngedoain yang nggak bener buat saya. Akhirnya fokusnya saya semua saya rusak terumbu karang saya. Pasien-pasien saya nggak saya peduliin. Tapi setelah saya paham prinsip ini, pokoknya siapapun yang masuk ke ruangan saya, dialah pasien yang harus saya muliakan dan saya bahagiakan. Nggak peduli dia pasien umum, nggak peduli dia pasien BPJS, InHealth dan segala macam. Yang penting dia nggak boleh keluar dari ruangan saya kalau dia nggak tersenyum. Jadi kalau misalkan gini, "Oke dok, terima kasih dok." Dia keluar, saya panggil lagi, "Bu, sini dulu. Ada yang belum saya kasih tahu." Akhirnya dia datang lagi, saya edukasi lagi dengan baik, saya layani lagi dengan baik, sampai dia, "Oh gitu ya dok. Oh iya, oke dok, terima kasih banyak dok." Baru saya bolehin dia keluar. Artinya saya sudah memuliakan dan membahagiakan dia. Ya, itu yang saya lakukan. Begitu juga di bisnis, supplier, agen, customer, jangan sampai ada satu orang pun tersakit karena Anda. Karena rezeki Anda bukan dititip pada bisnisnya, bukan pada produknya, tapi bisa nggak Anda memuliakan dan bahagiakan semua orang dalam bisnis Anda? Sehingga dimanapun kita berada, semua harus kita muliakan dan bahagiakan. Dengan konsep ini, rezeki Anda tidak terbatas hanya di dalam pekerjaan Anda, tidak terbatas hanya dalam bisnis Anda, tapi dimanapun manusia Anda bisa dapatkan rezeki. Karena tugas kita bukan
bukan nyari rezeki, tapi dititipkan. Nah, kita ambil titipannya. Kita baru bisa mengambil titipannya kalau kita muliakan dan bahagiakan mereka. Kalau kita sakiti mereka, maka rezeki nggak akan datang. Kita nggak akan bisa mengambil titipannya. Jadi kerja kita bukan lagi untuk dapatkan uang. Bisnis kita bukan lagi untuk dapatkan uang. Tapi untuk apa? Untuk apa? Memuliakan dan bahagiakan orang lain. Bahkan kalau misalkan konsep kita kayak gini, kita dari pohon pun kita bisa dapatkan rezeki. Pohon, kita bisa dapat rezeki. Tahu nggak caranya bagaimana? Tahu caranya bagaimana? Pohon, biasa musim pemilu, ada foto caleg kan? Ada foto caleg biasanya kan? Itu kita bisa dapat uang dari sana loh. Gimana caranya? Kan tadi ada dua ya. Doakan, bantu. Ketika kita ketemu sama orangnya, kita bisa bantu dia. Kalau nggak ketemu bagaimana? Cuma satu, kita bisa mendoakan, ya kan? Nah, kita doain aja dia. Jadi sibuk aja doain. Terserah doanya apa. Tapi kalau misalkan mau cepet, nih saya kasih doa kepada Anda. Doanya gini, ya Allah muliakan dan bahagiakan dia. Sebut namanya. Sebut namanya. Misalkan di foto caleg itu, Zainuddin, ya Allah muliakan dan bahagiakan Pak Zainuddin. Kalau dia pantas, naikkan ya Allah. Kalau nggak pantas, turunkan dan ganti dengan yang lebih pantas. Selesai. Tidak nyinyir, tidak memaki dan segala macam, ya. Jadi fokuslah muliakan dan bahagiakan semua orang lain. Sehingga ketika ini yang kita lakukan, rezeki akan selalu datang kepada Anda. So Bapak Ibu, saya ulang lagi ilmu kita pada hari ini. Ada yang masih miskin di sini? Udah nggak ada? Kaya semua? Berapa? 233 miliar. Ya. Bagaimana caranya supaya kita dapatkan rezeki berlimpah? Semua yang ada di Al-Quran kita apain? Semuanya. Untuk apa kisah jadi diceritakan dalam Al-Quran buat kita? Setelah kita praktekin semua kisah-kisah keajaiban itu, rezeki akan datang pada kita. Ternyata setelah kita praktek, rezeki nggak datang. Kenapa? Karena kita masih punya. Maka cara untuk mendapatkan rezeki bagaimana? Setelah buka perisai, rezeki turun langsung ke kita? Tidak, dititip. Di mana? Di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain kepada kita. So, muliakanlah dan bahagiakan semua orang. Di luar dari pekerjaan Anda pun bisa, di luar dari bisnis Anda pun bisa. Sehingga kalau ini jadi pola hidup Anda, maka rezeki Anda akan berlimpah ruah. Ini aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Mohon izin karena memang waktunya terbatas, 2 jurus aja ya. Kalau kebanyakan mabok. Tapi insya Allah kalau misalkan Anda pengen lebih paham ilmunya, ilmu magnet rezeki ini, maka mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kelas training nanti hari Ahad di Quest Hotel ya. Mohon izin karena memang ini training dan kita butuh sesuatu yang memadai. Kita pakainya hotel bukan masjid. Jadi kita pakainya hotel dengan sedemikian rupa fasilitas yang memadai sehingga ya kita cuma bisa adakan di hotel. Jadi silahkan bagi Anda yang mau tahu bagaimana caranya dapatkan rezeki berlimpah, silahkan nanti hubungi panitia untuk mendaftar kalau mau ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sekian Bapak Ibu semua ya, jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon dimaafkan kalau misalkan ada kesalahan dan terima kasih banyak atas segala antusiasme Anda. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Saya Fikri Hamdi undur diri. Aku qouli hadza fastaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat magnet rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.